Di sini saya akan membahas mengenai salah satu contoh soal mengenai MOSFET ya, transistor MOSFET, di mana kita di sini punya rangkaiannya seperti ini. Diketahui kalau keaksen WPRL-nya itu 1 mA dan VT-nya itu 1 volt. Yang dicari adalah IG, ID, IS, VG, VD, VS. Oke. Jadi sebenarnya MOSFET itu dibagi menjadi dua bagian. Ada dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian kita menghitung prategangan DC. Bagian kedua adalah menghitung sinyal kecil. Nah, yang dicontohkan di sini yang sedang dibahas ini adalah mengenai prategangan DC-nya aja dulu. Jadi sinyal kecilnya nggak kita bahas dulu, ini soalnya ada di PPT. Jadi bisa dicari-cari juga di PPT, dibaca-baca lagi gitu ya. Jadi Jadi di sini kita punya rangkaian yang kayak gini. Ingat, kalau misalkan di gate itu ada dua resistor yang kayak gini, kita harus cari resistor totalnya dulu. Dan juga rangkaian penggantinya, rangkaian pengganti Theveninnya. Jadi caranya gimana? Kita harus buat rangkaiannya tuh jadi seperti ini. Jadi kayak gitu. Kita harus buat rangkaiannya jadi kayak gini. Gimana caranya? Di sini ada yang namanya VTH, di sini ada yang namanya RTH atau rangkaian pengganti Thevenin ya. Gitu di sini ya, sama RD, di sini RD, di sini RS. Gimana cara ngitungnya? Cara menghitung VTH itu adalah RG2 dibagi RG1 tambah RG2 dikali VDD atau sumber tegangannya. Jadi nih, ini RG2, ini RG1. Jadi yang bawah dibagi atas plus bawah dikali VDD. Kita dapat RG2-nya itu adalah 10 mega ya. Dan RG1-nya itu adalah 10 mega tambah 10 mega dikali VDD-nya itu 10. Jadi di sini kita dapat 1/2 dikali 10 yaitu 5 volt. Itu untuk VTH-nya. Untuk RTH-nya bagaimana? Untuk RTH-nya kita hanya perlu memparalelkan keduanya. Jadi 10 kali 10 dibagi 10 tambah 10. Percaya nggak percaya jadinya 5 megavolt. 5 mega ohm, gitu. Jadi setelah kita udah menemukan VTH dan RTH, kita bisa gambar lagi rangkaian pengganti Theveninnya. Nah, jadi di sini kita punya 5 megavolt, 5 mega ohm, Di sini kita punya 5 volt, di sini kita punya 10 volt. Di sini tadi tuh 6 sama 6 ya. Jadi di sini 6K, di sini 6K. Gitu. Kita cari dulu IG ya. IG-nya itu berapa? IG itu yang ada di sini. Saya pindahin aja biar enakan. Kita cari IG-nya. Kita pindahin dulu ke kanan. IG itu adalah arus yang berada di gate. Kalau transistor MOSFET yang bentukannya kayak gini, kita harus tahu pin-pinnya yang mana dulu. Ini adalah gate, ini adalah drain, ini adalah source. Gitu. Ini tuh kanal N kalau nggak salah. Cuman ya kayaknya yang bakal sering dipakai sih kanal N. Jadi katanya yang ditanya yang pertama adalah IG, arus yang berada di sini. Arusnya tuh berapa?
MOSFET, arus yang berada di IG itu adalah 0. Semua MOSFET itu IG-nya itu pasti 0. Atau ya sebenarnya tuh mendekati 0, sangat-sangat mendekati 0, tapi untuk di perkuliahan sepertinya dianggapnya 0 aja. Kita nggak perlu bahas itu berapa, yang pasti IG itu 0. Jadi kalau nggak tahu ya kenapa IG-nya 0, jadi tuh cara kerja MOSFET, dia kan kayak gini ya, cara kerja MOSFET. Dia tuh hanya memberikan tegangan yang ada di sini untuk mengalirkan arus yang ada di sini ke sini. Gitu, ngerti nggak? Jadi dia tuh ini kenapa? Nah, ini ya. Kita hapus lagi. Ini pengetahuan aja. Semoga nggak salah sih, harusnya enggak sih. Nah, kenapa MOSFET tuh bentukannya kayak gini gitu? Nih kan lihat nih, ada gap di sini tuh, ada gap gitu. Kenapa kayak gitu? Karena memang tidak nyambung. Jadi tuh dia hanya memberikan tegangan yang ada di sini sehingga arus yang ada di sini itu bisa lanjut ke sini. Makanya karena dia hanya memberikan tegangan di sini, maka arus yang ada di gate itu 0. Gitu. Itu secara mudahnya lah gitu. Jadi IG yang kita dapat di sini ya udah pasti 0. 0 ampere. Gitu. Nah, ide gimana? Ide kita harus cari dulu. Kita harus cari dulu dengan beberapa hal dulu ya. Jadi nggak bisa langsung. Oke. Jadi kita harus cari dulu tegangan yang ada di VG. Oke, sorry. Sini. Ini namanya VD. Ini namanya VG. VS, sorry. VS, ini namanya VG. Oke. Untuk tegangan VG, karena arus yang berada di sini 0, maka tegangan VG yang ada di sini itu sama dengan 5 volt yang ada di sini. Maka kita dapat tadi VG-nya itu sama dengan 5 volt. IG-nya sama dengan 0 ampere. Gitu. Karena ketika arusnya nggak ada, maka resistansi itu tidak berguna sama sekali. Mau dikasih beribu-ribu ohm, bermega-mega ohm, kalau arusnya nggak ada, maka tegangan yang dilalui akan sama. Contoh kasus di sini adalah 5 volt. Oke, lanjut. Kita mau mencari yang namanya VS. Oke. Perbedaan tegangan di sini atau delta V itu sama dengan VS dikurangi 0. Gitu. VS dikurangi 0. Kenapa 0? Karena di sini ground. VS dikurangi ground. Oke. Nah, delta VS kita pindahin aja ya. VS dikurangi 0 sama dengan delta VS itu adalah arus yang mengalir di antara keduanya dan resistansi yang mengalir di antara keduanya. Jadi arus yang mengalir di sini dan resistansi yang mengalir di sini. Jadi kita dapat VS min 0 itu adalah 6K dikali ID. Dikali IS. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, arus MOSFET itu hanya mengalirkan arus yang ada di sini agar dia sampai ke sini. Yang dimana di sini ada arus ID, di sini ada arus IS. Tapi karena satu jalur, maka kita bisa dapat kesimpulan bahwa ID itu sama dengan IS. Jadi kadang orang nggak menulis IS, mereka lebih cenderung menulis ID gitu. Jadi ya ini IS, ya udah ID aja gitu ya. Biarin. Oke. Jadi 6K dikali ID karena arus yang ada di sini itu sama dengan arus yang ada di sini. Gitu. Oke. Jadi kita dapat bahwa VS
itu sama dengan 6 ID. Ya 6K atau 6 ID sama aja. Oke. Lalu kita pengen mencari VGS. Kenapa kita ingin mencari VGS? Karena untuk rumus kita mencari ID-nya. Nanti, ini. Rumus mencari ID itu sama dengan 1/2 dikali K aksen W per L dikali VGS min VT kuadrat. Nah, kita udah dapet K aksen W per L-nya ada di soal ya. K aksen W per L-nya 1 mA. VGS-nya kita nggak dapat, VT-nya kita dapat ada di soal 1 volt. Jadi kita mau nyari VGS-nya dulu agar kita tahu ID-nya gitu. Nah, VGS itu adalah VG dikurangi VS. Di mana VG-nya kita udah dapat tadi 5 volt. VS-nya kita bisa dapat ini yang di atas 6 ID. Itu adalah VGS-nya. Maka dari itu, setelah kita udah dapat ini, VGS-nya itu 5 min 6 ID, kita langsung masukin aja ke atas ini. Kita bisa masukin jadinya ID sama dengan 1/2 K aksen W per L-nya tadi 1 mA ya. Jadi kali 1 aja, terus dikali VGS-nya itu 5 min ID, 5 min 6 ID, 5 min 6 ID, dan dikurangi VT-nya tadi 1, ya ada di soal kuadrat. Gitu. Maka dari itu, ID sama dengan 0,5 ya atau 1/2 bebas dikali 4 min 6 ID kuadrat. Gitu. Kalau kita hitung menggunakan, ya kita hitung aja, maksudnya apa ya? Ini kan sebenarnya kayak ini kan sebenarnya sama aja kayak A plus B kuadrat. A min B ya, ini kan A min B. A min B kuadrat. Dimana kalau A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Kalau nggak salah sih gitu ya. Jadi ini kita bisa hitung 0,5 dikali A kuadrat gitu kan. Berarti 16 ditambah 36 ID dikurang 24 ID. Sorry, 48 ya. Ini ada ID. Kita kali 0,5 atau kali 1/2 semuanya. Maka kita punya ID sama dengan 8 tambah 36 itu 13 ID. Oh, ini ID kuadrat ya, ingat ya. Di minus 24 ID. Bener nggak kira-kira? Atau ada yang salah nih? 36 ID kuadrat. Oh, 36 itu 18 ya. Sorry. 18 ID kuadrat. Nah, setelah itu kita tinggal bolak-balikin aja. Jadi kita dapat 18 ID kuadrat. ID-nya kita pindahin ke kanan, jadinya min 25 ID tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa langsung pakai kalkulator aja buat mencari ID-nya berapa. Nah, pakai ambofaktoran kayak yang biasa lah gitu. Maka setelah kita dapat ID-nya itu bakal ada 2. Jadi ID-nya tuh ada yang 0,89 mA, ada juga ID-nya atau ya ID-nya
0,5 miliampere. Kita pakai yang mana? Kalau misalkan kita asumsikan kita pakai yang ini, kita masukin. Ketika ID-nya 0,89, maka kan VS-nya tadi itu adalah 5 min 6 ID kan. Kalau kita jumlahkan semuanya, maka VS-nya itu adalah 5,34. Kalau gitu VGS-nya, di mana VGS itu adalah VG min VS, jadi 5 dikurangi 5 min 3, 5 min 5,34 ID. Kok ID? Maaf. 5,-534 itu jadinya minus 0,34 volt VGS-nya. Dimana ini tuh tidak boleh. Kenapa? Karena artinya VGS itu adalah mode cut off. Itu artinya MOSFET kita mode cut off. Karena VGS-nya itu lebih kecil dari VT. VT-nya kan 1, VGS-nya min 0,34. Berarti ya ini jadi mode cut off. Dimana berarti ya MOSFET-nya tidak berjalan, tidak bagus, berarti bukan solusi gitu. Bukan solusi. Kenapa bukan solusi? Karena kalau cut off harusnya ID-nya itu 0. ID-nya itu bukan 0,89 tapi ID-nya 0. Berarti kan tidak konsisten. Nah, kalau kita pakai ID-nya 0,5, kita buktikan ya, VS-nya itu sama dengan 5 min 6 ID. Berarti 5 min 3. Berarti VS-nya adalah 2. Berarti VGS-nya adalah 5 min 2. VGS-nya berarti sama dengan 3. Nah, berarti dia tidak mode cut off. Jadi good, bagus. Bentar. 6 dikali 5, 0,5 itu 3, 2. Oh, iya benar. Iya. Kok ada yang salah ya? Oke, ini ternyata bukan VS-nya itu bukan 5 min 6 ID. Ini udah VGS. Tapi ya intinya sama sih VGS. Karena VS itu sama dengan 6 ID, salah. Karena kan VS ya tadi ya, kalau kita lihat di sini nih. Nah, VS-nya 6 sama dengan 6 ID kan. Jadi tadi salah, bukan 5 min 6 ID. Begitu kira-kira. Jadi VS-nya kita bisa dapat 6 dikali ID-nya 0,5 artinya 3 volt. Ini VS-nya, ini VGS-nya. VGS-nya 2. Oke, apa yang ditanya lagi? VD ya, VD-nya belum. Nah, VD ini kan tadi dapat ya, ID-nya tuh berarti 0,5. IS-nya, IS itu sama dengan ID, jadi 0,5 juga. VG-nya itu tadi 5 volt. VD-nya kita dapat 2 ya. 2 kan tadi VD yang terakhir. Oh, VD kita belum dapat, sorry. VD kita belum dapat, VS-nya yang 2. VS-nya yang 2. Oke, VD-nya dia itu, ini kayaknya kelamaan ya membahas satu soal doang. Jadi VD-nya itu kan yang ada di sini. Kita pakai soal yang ini. Ini VD kan, VD yang kita inginkan. Nah, cara untuk mengetahui VD adalah delta V sama dengan 6K ID. Delta V itu adalah perbedaan tegangan yang di atas dengan yang di bawah. Yang artinya 10 min 10 min VD sama dengan 6K ID. 10 min VD sama dengan 6K ID. Jadi perbedaan tegangan yang ada di atas dengan yang di bawah, jadi yang atas kurangi bawah sama dengan 6K dikali ID-nya. Sama kayak tadi. Cuman yang tadi 0 kan. Nah, sekarang ada VD-nya. Jadi kalau kita pindah ruas ke sebelah sana, jadinya 6K ID. Oh, ini 10 minus 6K ID sama dengan VD. Ya kan, kalau VD-nya kita pindahin. 6K ID-nya kan kita udah dapat 0,5. 6K-nya itu kita udah ya 6 dikali 0,5 berarti 3 volt. Berarti VD itu sama dengan 7 volt.
Berarti di sini VD kita dapat 7 volt. Jadi di sini kita udah dapat 7 volt. Gitu kira-kira untuk soal pertama. Oke, lanjut ya, agak dipercepat. Jadi ini soal yang muncul di tahun lalu. Kita udah dapat ID-nya itu 0,4 mA, VD-nya 0,5 mA. Kok miliampere? VD-nya 0,5 volt berarti harusnya. Terus abis itu coba ya, bener nggak ya 0,5 volt, takut salah. Ya, VD-nya 0,5 volt, VT-nya 0,7, bla 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 bla. Nah, di sini ada lambda sama dengan tak hingga ini. Oh, 0, sorry. Lambda sama dengan 0 yang artinya kita abaikan aja. Nggak penting juga sih. Nah, jadi VD kita tulis aja ya. VD di sini 0,5 volt. VT-nya 0,7. MCOX-nya itu 100 mikroampere. L-nya 1 per mikro M ya. Ya mikro kayaknya itu. Kalau nggak salah mikro deh. 1 mikrometer. W-nya itu 64 mikrometer. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita langsung aja pakai rumus ID tadi. Jadi yang paling penting dari semua rumus itu adalah ID, rumus ID ini. Dimana ID sama dengan 1/2. Kalau tadi kan keaksen ya, keaksen W per L. Nah, keaksen juga bisa kita representasikan sebagai mencoks. Mencoks itu. Mencoks. W per L. Dikali VGS min VT kuadrat. Nah, ini sangat harus dihafal, sangat harus paham cara menggunakannya, karena itu yang paling penting. Oke, jadi ID-nya itu sama dengan, ID-nya kan kita dapat ya, ID-nya itu 0,4 mA tuh yang di atas, itu udah ada dari soal ya, 0,4 mA dengan 1/2 mencoks W per L-nya itu 100, W-nya itu 64, L-nya itu 1. Ya, L-nya itu 1 dan dikali VGS-nya kita nggak tahu berapa, VT-nya kita udah tahu di atas tuh 0,7 kuadrat. Oke, kita ini hitung aja langsung pakai kalkulator. Itu dia dapatnya 3,2. Terus abis itu di sini VGS min 0,7 kuadrat. Nah, setelah kita hitung-hitung, kita ya gimana ya cara ngomongnya? Oke. 0,4-nya ya pokoknya kita pakai cara yang tadi juga sebenarnya gitu ya. Ya ini bebas sih, banyak banget cara gitu ya. Gini. Ini kan jadi 0,4 per 3,2 sama dengan VGS min 0,7 kuadrat. Nah, kita sama-samain kuadratin dua-duanya. Kita akarin dua-duanya. Jadi akar dari 0,4 per 3,2 itu sama dengan VGS min 0,7. Terus 0,7 kita pindahin ke kanan. Jadi akar dari 0,4 per 3,2 plus 0,7 itu sama dengan VGS. Kalau kita hitung pakai kalkulator nanti bakal dapat VGS-nya itu sama dengan 1,05. Gitu. Yang ditanya itu RS dan RD. RS dan RD-nya berapa? Nah, kalau kita udah dapat VGS-nya itu 1,05, VGS itu adalah VG min VS. Dimana VG-nya itu kita lihat ya di sini, VG-nya itu di ground, berarti di 0. Berarti 0 min 1,05. Artinya VS-nya itu sorry. VGS-nya kan 1,05 min VS. Artinya VS-nya itu adalah min 1,05. Dihitung aja, cobain. Gitu. Terus nanti kita bisa hitung pakai yang tadi juga nih. Jadi VS itu kan di sini. Min 1,05. Jadi sebenarnya ini sama-sama aja sih, maksudnya nggak beda-beda jauh gitu. Oke, jadi
tegangan yang ada di atas sini dikurangi tegangan yang ada di atas sini sama dengan tegangan yang ada di sini gitu, atau ya ID kali RS. Jadi min 1,05 dikurang min 2,5 itu sama dengan ID dikali RS. Jadinya kalau kita lihat di sini min 1,05 jadi plus ya, plus 2,5 itu tuh jadinya 1,5 1,45 nggak sih? Itu sama dengan ID-nya kita udah tahu nih. ID-nya itu kalau kita lihat di atas 0,4 kali RS. Setelah itu berarti kita tinggal 1,45 dibagi 0,4 itu sama dengan RS. Kita bakal dapat RS-nya itu 3,625 K. RD-nya gimana? Di sini VD-nya kita dapat 0,5, VDD-nya 2,5. Tegangan yang ada di sini nih dikurangi tegangan yang ada di bawah itu sama dengan tegangan yang ada di sini. Jadi 2,5 dikurangi 0,5 itu sama dengan RD dikali ID. 2,5 berarti 2. RD-nya itu kita cari, ID-nya itu ada 0,4. Berarti 2 dibagi 0,4 itu sama dengan RD, yaitu 2, berarti 5 kilo gitu. Jadi itu untuk ngerjain soalnya. Oke, kita lanjut. Tadi udah dibilang kalau misalkan MOSFET itu dia punya dua step. Yang pertama prategangan DC, yang kedua sinyal analisis kecil. Oke, jadi ini adalah soal yang lengkapnya, di mana kita punya rangkaian yang seperti ini dengan VT 1,5 volt, keaksen W per L-nya itu 0,25 mA, dan VA-nya itu sama dengan 50 volt. VA. Oh, VA itu untuk nanti di akhir. Oke, jadi kita yang pertama harus kita lakukan ketika melihat rangkaian yang full kayak gini. Tadi kan dari tadi kita dua soal tuh rangkaiannya udah rangkaian DC ya. Ketika kita punya rangkaian yang kayak gini, kita tuh melakukan step 1. Yaitu prategangan DC. Dimana kita anggap kita mau analisis DC-nya dulu gitu. Nah, kalau analisis DC, kapasitor itu kan tidak bisa dilewati oleh tegangan DC kan. Jadi kita anggap ini short. Setiap kapasitor kita anggap short. Kok short? Open. Maksudnya open. Dan setiap ada sinyal kecil atau sinyal AC, kita jadiin short. Nah, ini jadi short. Ini juga short, ini sinyal kecil AC ya. Gitu. Tapi karena udah di open duluan sama ini, jadi ini nggak bakal nyambung. Kita buang aja. Jadi kita punya rangkaian, dia rangkaiannya akan seperti ini. Set. Nah, oke. Kita punya rangkaian yang kayak gini, 10 kilo, 10 mega. Oke, gitu. Oke. Jadi, kita punya VT-nya tuh 1,5 volt. Nah, oke. Jadi, seperti yang tadi udah dibilang, ID itu adalah 0. Jadi, arus yang ada ke sini itu 0. IG-nya 0. I dalam gate. Ya, arus dalam gate-nya itu 0.
Jadi di situ 0, berarti di sini pun 0. Berarti ini dia cuma lurus aja ide namanya. Nggak berkurang sedikit pun. Kan biasanya kalau ada percabangan arus itu jadi dibagi-bagi kan. Cuman karena dibaginya 0, jadi ya udah aja jadi ide sama dengan ide gitu. Nggak ada. Di sini pun ide juga. Oke, aman ya? Nah, terus berarti kita udah dapat, ya udah. Kita dapat kayak gini. Terus kita mau cari VG. VG itu adalah tegangan yang ada di sini. Tapi karena IG 0, berarti VG adalah tegangan yang ada di sini dan juga tegangan yang ada di sini. Yang dimana tegangan yang di sini biasanya kita namainya VD. Jadi kita dapat juga nih VG sama dengan VD. Oke, kita udah dapat kayak gitu. Terus gimana? Nah, kita lihat VDD-nya ada 15 ya. Terus kayak gimana dong gitu. Gimana nih gitu. Nah, kita lihat dulu nih apa yang ada di sini. Kita punya VS di sini. VS-nya itu berapa? Karena tidak ada resistor di bagian kaki-kaki S atau source. Berarti VS-nya itu nyambung ke yang ini, yaitu ground. Berarti VS itu sama dengan ground atau sama dengan 0. Gitu. Lalu, kita langsung aja masukin ke rumus sakral dari MOSFET, yaitu ID sama dengan 1/2 K aksen W per L dikali VGS min VT kuadrat. Oke, VGS-nya kita belum tahu nih. VGS itu adalah VG min VS. Dimana VG, udah VG aja, VS-nya adalah 0. Maka dari itu kita anggap VG ya, efek VGS adalah VG. Kayak gitu. Nah, VGS adalah VG, di mana VG adalah VD. VD itu adalah, kalau kita lihat yang tadi selalu dibilang adalah tegangan yang atas dikurangi tegangan yang bawah itu sama dengan tegangan yang ada di tengahnya, gitu. Tegangan yang ada di resistor. Jadi kita bisa anggap kayak gini. VDD min VD itu sama dengan tegangan yang ada di resistor, yaitu 10K dikali ID. VDD-nya kita dapat 15, VD-nya kita nggak tahu. Itu sama dengan 10K dikali ID. Kita pindahin semuanya ke kanan, VD-nya kita pindahin ke kanan aja, jadi VD itu sama dengan 10K dikali ID. 15 dikurangi 10K dikali ID. Gitu. Kita punya VD-nya yang dimana VD-nya itu adalah VG, dimana VG-nya adalah VGS. Jadi kita bisa langsung masukin ID sama dengan 1/2 K aksen W per L, dimana K aksen W per L-nya dimana K aksen W per L-nya itu adalah 0,25 dibagi 1/2, jadi 1/4 dibagi 1/2 jadi 1/8 atau 0,125. Jadi 0,125 dikali VGS-nya itu adalah ini, jadi 15 min 10K dikali ID. VT-nya itu kita dapatnya 1,5 volt kuadrat. Kita bisa langsung cari. Oke, kita bisa langsung cari aja di sini. Kita pakai kalkulator. Oke. Ini COC ya, kebanyakan. Oke, ini. Oke, jadi kita coba tulis aja berapa tadi? 0,125. Oh, gini. Kita tulisnya jangan lupa ada X-nya. Jadi X itu sama dengan
0,125 dikali, kita anggap ID itu X ya. Jadi saya tulis di sini X. 15 dikurang tadi itu 10X karena ID dikurang 1,5 yaitu VT-nya dikuadratin. Nah, kita dapat nih X1-nya 1, X2-nya 1,72. 1,05 sama 1,72. Jadi kita punya 2 ID. Berapa tadi? 1,1 lah ya, kita anggap aja 1,05 deh, boleh deh. Miliampere dan ID 2-nya 1,72. Nah, kita bingung mau yang mana nih. Kita lihat ID 1. Kalau kita pakai ID 1, di mana berarti VS-nya itu sama dengan VS-nya 0 ya. VS-nya udah 0. Kita harus cari mana yang lebih mungkin gitu. Ada salah satu syarat lagi yang bisa bikin salah satunya adalah mungkin. Oke, cara kita membuktikannya adalah kalau kita masuk ke ID 2 itu sama dengan 1,72. Kalau kita masukin dia ke sini dengan ID yang segitu, berarti VD yang kita dapatkan adalah 15 dikurangi 10 dikali 1,72, 17,2. Dimana itu artinya jadinya min 2,8. Agak nge-lag dikit. Iya, 1,8. Sorry. Ya, pokoknya gitulah. Intinya dia tuh jadi minus. 2 ya, bener ya? 1. Iya, 1. Ya pokoknya sekian lah. Intinya dia jadi minus. Kalau jadi minus tuh nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena di sini tuh ada ground kan. Di bawah sini tuh ada ground. Kalau di sini minus, berarti si arusnya itu akan menuju ke atas. Jadi atau enggak ya berarti arusnya tuh nggak bisa masuk ke bawah. Itu tuh tidak boleh, tidak lazim gitu. Jadi ini kita tidak pakai. Kita jadi pakainya yang 1,05 ini, idenya itu. Nah, setelah kita dapat idenya itu, kita harus mencari yang namanya penguatan. Karena ini kita mau lanjut ke sinyal analisis kecil. Penguatannya tuh gimana? Penguatannya kita harus cari yang namanya VOV dulu. VOV itu adalah VGS min VT. VGS-nya kita udah dapat tuh. VGS-nya ini kan VGS ya, ini VGS, ini VGS nih. VGS-nya kita cari 15 min 10K kali ID min 1,5 gitu. Berarti 15 min 10,05 tuh 4,5. Jadinya 4,5 min 1,5 itu jadi sekitar 3. VOV-nya 3 volt. Lalu setelah itu kita cari yang namanya GM atau penguatan. GM-nya itu adalah rumus GM itu VOV dikali sama keaksen W per L-nya. Jadi GM-nya itu VOV-nya kan 3, keaksen W per L-nya itu berapa? 0,25 ya, atau 1/4. Berarti kita bisa dapat ini jadinya 0,75 gitu. Oke. Lalu karena kita dikasih tahu kalau ada VA, berarti itu dia punya R0. Nah, rumus dari R0 itu kita harus cari R0-nya itu adalah VA dibagi, rumusnya adalah VA dibagi ID, dimana VA-nya kita dapat 50. Ini VA-nya harus ini ya, harus mutlak nilainya. ID-nya itu kita dapat 1,05. Ya, berarti 50 dibagi 1,05. Sekitar 47,6 atau 47,5. Berarti kita punya 47,5 K ohm ya, karena ini R out.
ini normalnya positif ya, nggak mungkin dong resistansinya minus gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu, kita udah dapat GM-nya. Nah setelah itu beres nih step 1, kita lanjut ke step kedua, step 2, dimana step 2 itu adalah sinyal analisis AC. Oke. Nah sinyal analisis AC dia itu bisa ngelewatin yang namanya kapasitor. Jadi kapasitor kita short. Nah terus si VDD atau si sumber arus DC-nya kita harus jadiin ground atau jadiin 0, jadiin ground. Jadi kalau misalkan kita mau lihat bentukannya kayak gimana, itu bisa kayak gini. Sebentar, set, dar, set, bukan bisa di sini. Gini aja deh. Sinyal analisis AC ya ini ya. Nah, kita bikin karena dia nge-short. Jadi anggaplah di sini ada sinyal AC kan, sinyal AC dia nge-short. Terus ada resistor di sini. Mana resistornya? Resistor di sini gini, di sini ada resistor lagi. Di sini ground karena diubah jadi ground. Terus di sini short, di sini gini, 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 VO. Ini V in. Oke. Jadi kayak gini kira-kira. Nah, rangkaian seperti ini bisa kita buat lebih sederhana lagi. Oke. Jadi untuk rangkaian penggantinya itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama ada yang namanya model P, ada model T. Tapi jujur aja model T tuh jarang banget kita pakai. Nah, model P itu terjadi ketika nggak ada resistor di sini. Di source-nya tuh nggak ada resistor. Jadi kita pakai model P. Ya, kita pakai model P. Kalau ada resistor di situ, berarti kita pakai model T. Begitu kira-kira. Nah, ini kan ground. Kita tuh bisa ubah rangkaiannya tuh jadi seperti seperti ini. Ini kan nggak ada arus, jadi kita nggak perlu anggap ini ada gitu sebenarnya. Perlu nggak ya? Perlu. Jadi gini rangkaian penggantinya. Gini. Nah, di sini masuk ke rangkaian pengganti Nah, ini akan masuk ke rangkaian penggantinya, yaitu di sini ada resistor, di sini gini, di sini groundnya, terus di sini ada sumber arus, gini, set gitu. Ya ini juga gini, set. Di sini ada 2. Ya ada 2. Oke. Jadi gini rangkaiannya. Jadi ini yang 10 mega kita pindahin ke sini, 10 mega. Di sini ada yang namanya RP-nya, terus di sini itu arus. Terus di sini ada R0 karena tadi ada R0-nya. Terus di sini ada RD, ini ada RL. RD-nya yang ini, RL-nya yang ini. Jadi ini 10K, R0-nya tadi kita dapat 47,5K. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, biasanya kita tuh biar lebih mudah. Oh ya, kalau lebih mudah tuh kita paralelkan ketiga ini.
biasanya namanya RXNL ya, atau R paralel lah intinya gitu. Itu kan berarti 47,5 dikali 10K kali 10K dibagi 47,5 tambah 10K tambah 10K. Ini kalau kita hitung kira-kira tuh ya sekitar 4,5K lah, sekitar segitulah ya. 4,5K ini biar cepat karena waktunya ternyata udah lumayan banyak ya, udah 45 menit. Terus habis itu gimana enaknya ya cara jelasinnya. Oke. Sebenarnya perhitungannya akan sangat rumit, tapi ada suatu rumus yang langsung bisa gampang. Kayaknya Pak Edes pun nggak apa-apa pakai rumus ini, dimana rumusnya itu adalah AV sama dengan min GM R aksen L. Ini rumusnya jadi sebenarnya cuman itu doang. Sebenarnya ada analisisnya, cuman kayaknya nggak, ya di soal kan nggak mungkin ditanyain analisisnya kayak gimana. Jadi ini tuh rumus yang sebenarnya tuh nanti bakal dapatnya kayak gini: 1 min 1 per GM RG dibagi 1 plus R aksen L dibagi RG. Nah, kenapa bagian ini tuh jarang kita pakai gitu ya? Karena gini, 1 per GM RG RG itu kan 10 mega ya. RG itu 10 mega nih, RG 10 mega. Jadi 1 per GM-nya berapa kali 10 mega. Jadi 0,00000 gitu. Terus abis itu R aksen L dibagi RG. R aksen L-nya cuma 4,5. Tapi RG-nya 10 mega juga. Jadi kayak 0,000 gitu. Jadi ini 1 dikurangi 0,00000 gitu. Dibagi 1 plus 0,00000. Ya anggapannya jadi 1 per 1. Jadi 1 min 0 dibagi 1 plus 0. Jadi 1 per 1. Makanya yang dipakai itu biasanya ini doang. Jadi min GM-nya itu yang kita tadi cari ya, 0,75. Jadi min 0,75 dikali R aksen L-nya 4,5. Itu hasilnya bakal ketemu min 3,3 volt. Ya sekitar segitulah. Ada perbedaan sedikit mungkin gitu ya. Tapi ya sekitar segitu. Mungkin 5 kali 5, 25, ya 3,5 mungkin gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi ini jawaban dari AV-nya atau penguatannya. Penguatannya itu minus 3,5. Nah untuk R-in, jadi ada yang namanya R-in R-out juga gitu ya. R-in-nya itu tapi kayaknya ya semoga enggak sih, karena ini susah bahas R-in R-out-nya. Semoga enggak yang itu. Oke, lanjut ke soal terakhir. Oke, ini kita punya rangkaian yang kayak gini. Jujur aja jauh lebih mudah yang ini dibanding yang sebelumnya. Jadi kita coba aja, kita punya kayak gini, kita ingat step 1. Step 1 aja udah gak bisa nulisnya. Step 1 itu kita prategangan DC dulu. Jadi semua kapasitor kita short. Oke, kalau kita short, semua kapasitor kita open. Kalau kita open jadinya kayak gini, kira-kira set gitu kan. Set. Ya, kayak gini. Oh, ini ada lagi. Set gitu. Di sini ada 2,2, di sini ada 1,5, di sini ada 22K. Ini mega ya, mega. Di sini ada 12K. Gitu. Yang harus kita lakukan kayak gimana? Ingat kayak soal yang pertama kita tadi, kalau ada yang kayak gini, kita cari rangkaian penggantinya dulu, rangkaian Theveninnya, V Theveninnya dan R Theveninnya, dimana VTH itu sama dengan bawah dibagi atas ditambah bawah dikali VDD.
sini ada 12 volt ya. Jadi bawah yaitu 1,5 dibagi 2,2 tambah 1,5 dikali 12. Itu hasilnya tuh 4,86 volt. Itu VTH-nya. RTH-nya gimana? RTH itu sama dengan 1,5 dikali 2,2 dibagi 1,5 tambah 2,2. Itu kalau nggak salah 891K kalau nggak salah. Oke, jadi kita dapat VTH sama RTH, kita buat lagi rangkaian penggantinya. Jadi ini kita pisah, gini, ini berapa? 10K ya? Oh, 12K. 12K, terus di sini kita punya rangkaian penggantinya. Kita punya rangkaian penggantinya. Di sini tuh 22K. Di sini tadi 891K ya, 891K. Di sini 12 volt, di sini 4,86 volt. Oke, beres nih. Dikit lagi. Sekarang kita cari ID-nya dulu. ID-nya itu sama dengan 1/2 K aksen W per L sama dengan dikali VGS min VT kuadrat. Itu K aksen W per L nya kita belum dapat ya. Bentar. Oke, dari soal nggak dikasih tahu, tapi ya dikasih tahu cuman nggak ditulis. K aksen W per L nya itu 1/2, VT nya itu sama dengan 1 gitu. Jadi kita lanjut ya, 1/2 jadi 1/4, langsung aja ya. ID sama dengan 1/4, VGS kita nggak tahu, min VT nya tuh 1 tadi, kuadrat. Oke. Oke. Gini. Kita mau cari dulu VG nya berapa. VG nya itu 4,86. Tahu dari mana? Karena tegangan yang di sini akan sama dengan tegangan yang di sini ketika arusnya itu 0, di mana arus IG itu pasti 0. Jadi 4,86. Jadi kita dapat VG-nya itu 4,86. Kita mau cari VGS. VGS itu adalah VG min VS. Berarti 4,86 dikurangi VS-nya itu adalah VS ya, ini VS nih. Ini VS. Dimana berarti tegangan yang ada di sini dikurangi dengan tegangan yang ada di sini sama dengan tegangan yang ada di sini gitu. Jadi VS-nya itu kita definisikan dulu ya. VS dikurangi 0 itu sama dengan ID dikali RS. Oke, VS dikurangi 0. Jadi tegangan yang di sini kan VS, tegangan di bawah kan 0. Jadi VS min 0. Jadi VS itu sama dengan ID dikali RS. Berarti di sini kita tinggal tulis lagi 4,86 dikurangi ID kali RS gitu. Karena itu sama dengan VS. Kita masukin aja langsung ini ke dalam sini, ke VGS-nya. Jadi ID itu sama dengan 1/4. VGS-nya itu ada 4,86 dikurangi ID kali RS dikurangi 1 kuadrat. Kita bisa langsung pakai kalkulator. Kalkulatornya jadi X sama dengan tadi itu 1/4 ya. Gini jangan gitu jelek. 1/4 dikali 4,86 dikurangi 1 VT-nya dikali dikurang lagi kan? Ya tadi kurang kan? Ya dikurangi ID kali RS ya. ID-nya kita anggap X, RS-nya kita udah tahu ya. RS-nya kita udah tahu. RS-nya 12. Oke, jadi kita pakai 12. Jadi 12X. Salah pencet, X kuadrat. Maka kita dapat ada 0,24 dan 0,43. Jadi ID-nya ada 0,23 dan ID 0, berapa tadi? 43. Kalau dilihat-lihat dari sini ya, ketika VG-nya itu
Kalian bisa cek sendiri VGS-nya tuh berapa kalau pakai di antara kedua ini, tapi yang kita pakai tuh ID-nya 0,23. 0,43 tuh nggak konsisten. Jadi silakan coba sendiri ya, silakan coba sendiri aja. Jadi kita pakai ID-nya 0,23. Nah, ID-nya itu 0,23. Kita mau cari yang namanya VGS, dimana VG min VS ya kan. Kita mau VGS. Kenapa kita mau tahu VGS? Karena kita mau tahu VOV. VOV itu sama dengan VGS min VT. Nah, VGS-nya itu adalah VG min VS. Yang ini nih. ID-nya kita dapat nih 0,23. Jadi 4,86 dikurangi ID-nya 0,23 dikali RS-nya itu 12K. Kalau kita hitung 4,86 dikurangi 12 dikali 12 tuh ID RS-nya ID-nya tuh 0,23 ya. Kita jadi punya 2,1. Itu sama dengan 2,1 volt. Si VGS-nya. Ini ya, ini VGS. Min VT min 1. Jadi ini min 1. Jadi VOV-nya itu sama dengan 1 kali 1. 1,1. Terus kita punya GM-nya itu sama dengan VOV dikali keaksen W per L. Dimana keaksen W per L-nya tadi 1/2. Jadi 1,1 1/2-nya berarti 0,55. Dikali 1/2 berarti sama dengan 0,55. Ya sekitar segitulah ya, nggak bakal beda jauh sama soal aslinya, jawaban aslinya gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke step 2 di mana kita mau sinyal analisis kecil. Ini kita anggap R0-nya itu tak hingga ya, jadi nggak ada tadi R0 dan R0 kayak tadi gitu. Terus kita analisis sinyal kecil. Analisis sinyal kecil ini kita short. Kita short semuanya, short. Nah, karena kita short semua, sama ini jadi ground ya, ini jadi ground. Karena kita short semua, bagian ini di short, jadi resistansi di sini 0. Ketika resistansi 0 diparalelkan dengan RS, maka di sini jadinya 0. Makanya kita pakai modelnya model Pi. Ya kalian otak-atik sendiri, nanti bakal nemu rangkaian penggantinya tuh bakal kayak gini. Ini RI, ini R2, ini R1, ini gini, bentar. Ini RD, ini RL. Ini semua ground. Ini V out. Ini V in. Oke. Jadi bakal kayak gini kira-kira. Ya. Ini semuanya ke ground. Sama kayak tadi. Rumusnya cuman AV itu sama dengan min GM dikali R aksen L, dimana R aksen L nya berarti RD diparalelin sama RL. RD nya itu 22, RL nya itu 100K, jadi 22 diparalelin dengan 100. Kalau kita cari 22 tambah 100 kebalik, 22 dikali 100 122 berarti kita punya 18K. Berarti min GM-nya tadi kita dapat berapa? 0,55 dikali 18. 0,55 dikali 18 sekitar 9,9. Minus 9,9 itu AV yang kita dapatkan. Jadi kira-kira kayak gitu. Untuk cari R out-nya berapa? R out-nya tinggal RD di RL, yaitu 18K tadi.
R in-nya sorry R out-nya itu RL nggak diajak. R out-nya RL nggak diajak, jadi RD-nya aja. RD-nya 22K, berarti R out-nya 22K. Kalau R in, RI-nya nggak diajak. R2 sama R1-nya kita paralelin, jadinya 891K yang tadi. Gitu kira-kira. Udah, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai MOSFET ini. Terima kasih, sekian.